Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kami. Kami dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Perkenalkan, saya Helena Beatrix Sahul dan kedua teman saya, Ibu Siti Hajar dan Pak Idris Boka, akan mempresentasikan artikel yang berjudul Kajian Ekologi Sastra atau Ekokritik dalam Antologi Puisi Tubuhku Batu, Rumahku Bulan, karya Maria Apriani Desi dan kawan-kawan. Selanjutnya di bagian pendahuluan, lingkungan alam sangat berpengaruh pada karya sastra. Alam dimanfaatkan sastrawan untuk melahirkan karya sastra. Banyak penulis memanfaatkan keindahan alam, krisis lingkungan, dan bencana sebagai inspirasi dalam menulis karya sastra. Secara umum, banyak fenomena alam yang digambarkan penyair. Gambaran alam dapat dilakukan dari segi keindahan maupun dari segi kerusakan akibat perubahan cuaca maupun ulah manusia. Kehadiran alam juga menjadi ide segar bagi penyair dalam menulis puisi. Hal ini memungkinkan karya puisi sebagai karya sastra yang dapat mengungkapkan ide dan perasaan. Puisi dapat menggambarkan kedalaman perasaan dan pengalaman batin seorang penyair. Pendekatan ekokritik menekankan pada kritik terhadap wujud ekologi yang terdapat dalam suatu karya sastra, serta bagaimana hubungannya dengan lingkungan fisik. Ekologi membahas hubungan alam serta penerapannya dalam menulis karya sastra. Buku antologi puisi Tubuhku Batu, Rumahku Bulan, karya Maria Apriani Desi dan kawan-kawan, menawarkan cerita terkait kehidupan masyarakat dan alam di Molo. Ada berbagai macam diksi tentang alam yang sering digunakan oleh penyair dalam menulis puisi, seperti air, batu, pohon, matahari, ataupun makhluk hidup lainnya yang menggambarkan bahwa ada kolaborasi antara unsur alam dan dalam karya sastra. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul Kajian Ekologi Sastra atau Ekokritik pada buku antologi puisi Tubuhku Batu, Rumahku Bulan, karya Maria Apriani Desi dan kawan-kawan. Penelitian ini fokus pada 3 hal, yakni bagaimana alam direpresentasikan, nilai-nilai apakah yang diekspresikan sesuai dengan kearifan ekologi, dan bagaimana antologi puisi Tubuhku Batu, Rumahku Bulan, karya Maria Apriani Desi berpengaruh pada hubungan antara manusia dan alam. Selanjutnya, di bagian tinjauan pustaka, kritik ekologi yang dilakukan dalam penelitian ini berlandas pada pendapat Endra Swara bahwa kajian ekokritik sastra harus melihat 4 aspek sebagai berikut. Yang pertama, membahas bagaimana alam dimanfaatkan dalam sebuah karya sastra, mempertanyakan nilai yang diungkapkan secara tertulis sesuai dengan kearifan lingkungan, dengan cara apa sastra mempengaruhi hubungan antara manusia dan alam. Yang keempat, hubungan penulis, teks, dan dunia, dalam hal ini lingkungan yang mengelilingi penyair. Pada penelitian ini, hanya ada 3 aspek yang akan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis puisi. Selanjutnya di bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 16 puisi yang memanfaatkan keadaan lingkungan alam, yakni puisi Cerita Batu, Mutis, sebuah gunung yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Laut, Tubuhku Batu, Rumahku Bulan, Ular, Pohon, Hutan, Atoin Meto, Tikus di Dunia yang Fana, Kapan, atau sebuah kampung yang ada di Timur Tengah Selatan, Tangisan Bukit, Air Mata Hujan Batu, Cerita dari Paut Penat, Gunung Mutis, dan Air. Yang kedua, pembahasan. Adapun hal-hal yang akan dianalisis di antaranya, alam direpresentasikan dalam sebuah karya sastra, nilai yang terkandung dalam puisi berdasarkan kearifan ekologi, dan pengaruh sastra terhadap manusia dan alam. Pembahasan akan dibatasi pada 3 poin dan dibahas
pada 3 poin yang dikemukakan oleh Endra Suara. Namun, berikut adalah salah satu contoh puisi yang telah dianalisis menggunakan teorinya Endra Suara dan dibatasi sampai 3 poin. Puisi tersebut berjudul Cerita Batu, karya Joseph Alfredo Sespaot. Aku adalah ciptaan Tuhan. Aku diciptakan beraneka macam. Aku juga bermanfaat bagi makhluk hidup. Aku adalah batu, bongkahan, pecahan, dan masih banyak lagi. Aku juga terkesan menarik. Aku juga banyak dibutuhkan, tapi terkadang aku juga dicampakkan. Aku disia-siakan manusia, dan lebih sadis lagi, teknologi merusak aku. Aku bisa bersatu, tapi aku juga bisa dipisahkan. Hatiku sedih, hatiku remuk redam. Kejamnya dunia fana ini. Aku bagaikan anak yang kehilangan ibu dan saudara-saudaraku. Puisi tersebut akan dianalisis menggunakan 3 poin. Yang pertama, alam direpresentasikan dalam sebuah karya sastra. Puisi di atas menggambarkan sebuah keadaan alam yang ditampilkan lewat diksi. Keadaan alam dalam puisi Cerita Batu karya Joseph Alfredo Sespaot terdapat pada kata batu, bongkahan, dan pecahan. Diksi batu berarti sejenis benda keras dan padat yang terdapat di bumi sebagai sebuah kekayaan alam yang diciptakan Tuhan. Selanjutnya, diksi bongkahan berasal dari kata bongkah yang memiliki arti bingkah, gumpal, atau gumpalan tanah dan sebagainya. Pada konteks puisi ini, sebongkah yang dimaksud adalah segumpal batu. Diksi berikut adalah pecahan yang berarti barang yang sudah pecah, baik pecah sendiri maupun dipecahkan atau dicerai-beraikan dan sebagainya. Pada konteks puisi ini, pecahan yang dimaksud adalah pecahan batu. Kehadiran diksi batu, sebongkah, dan pecahan dalam puisi merupakan representasi dari pengalaman penyair dalam melihat alam. Yang kedua, nilai yang terkandung dalam puisi berdasarkan kearifan ekologi. Puisi di atas terkandung nilai religius dan moral yang digambarkan melalui diksi. Nilai religius adalah meyakini adanya Tuhan yang menciptakan dunia dan segala isinya. Nilai religius ditandai dengan adanya diksi Tuhan, di mana yang digambarkan dalam puisi tersebut, penyair meyakini adanya Tuhan sebagai sang pencipta dan sang kuasa atas segala yang ada di bumi. Berdasarkan kearifan ekologi masyarakat Molo, Tuhan merupakan pencipta langit dan bumi. Masyarakat mengenal konsep Wisneno dan Wispa, atau Tuhan langit dan Tuhan bumi. Tuhan langit ini adalah adanya kepercayaan terhadap agama yang dianut bahwa segala yang ada adalah milik yang di atas, yaitu Tuhan. Wispa adalah segala sesuatu kepercayaan terhadap roh alam. Masyarakat meyakini adanya hal ajaib dalam alam semesta. Selanjutnya, terdapat nilai moral yang dimaksud ialah mengajarkan cara berperilaku baik terhadap sesama makhluk hidup. Nilai moral digambarkan melalui bahasa kias yang terdapat pada bait ketiga, baris 1-2 berbunyi, aku disia-siakan manusia dan lebih sadis lagi, teknologi merusak aku. Konteks puisi di atas menunjukkan perilaku manusia terhadap ekosistem alam lainnya, yaitu batu yang semena-mena tanpa memikirkan dampak terhadap ekosistem alam lainnya. Batu sangat bermanfaat bagi alam juga manusia. Sebagai makhluk sosial, kita harus saling menjaga dan melestarikan. Yang ketiga, pengaruh sastra terhadap manusia dan alam. Pengaruh puisi Cerita Batu, karya Joseph Alfredo Sespaot, sangat mendalam karena terdapat beberapa fungsi, yaitu fungsi religius dan didaktik. Fungsi religius yaitu karya sastra yang menyentuh kata-kata tentang Tuhan
serta keadaan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan fungsi didaktif yaitu karya yang membawa pesan, amanat, kritik yang bertujuan memberi pesan pendidikan yang berisi nilai kebaikan terhadap pembaca. Puisi dikatakan memiliki fungsi religius karena mampu menggambarkan kekuasaan Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur atas pencapaian makhluk hidup dan alam. Fungsi religius pada puisi ini terdapat pada bait 1 baris 1 dan 2. Pada bait 1 baris 1 dan 2 terdapat kutipan, "Aku adalah ciptaan Tuhan, aku diciptakan beraneka macam." Kutipan pada bait 1 baris 1 dan 2 menjelaskan ungkapan rasa syukur makhluk hidup kepada Tuhan karena telah menciptakan batu dengan berbagai jenis keunikannya masing-masing. Tuhan menciptakan segala yang ada di bumi untuk saling melengkapi dan saling menjaga antara sesama makhluk hidup. Kita sebagai manusia yang diberi akal supaya bisa menjaga dan melestarikan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Puisi cerita batu dikatakan memiliki fungsi didaktif karena mampu menggambarkan atau memberikan pesan, saran, dan kritikan. Fungsi didaktif pada puisi ini terdapat pada bait 2, baris 3 dan 4, bait 3, baris 1, 2, 3, dan 4, serta bait 3, baris 1, 2, 3, dan 4. Pada bait 2, baris 3 dan 4 terdapat kutipan, "Aku juga banyak dibutuhkan, tapi terkadang aku juga dicampakkan." Kutipan pada bait 2, baris 3 dan 4 di atas menjelaskan bahwa penulis mengkritik perilaku manusia yang sering menganggap batu hanya sebagai benda yang tak berguna, sehingga kadang dicampakkan. Padahal manusia banyak membutuhkan batu. Kebutuhan manusia akan batu tergambar jelas dari aktivitasnya untuk membuat tempat tinggal dan berkebun. Pada bait keempat, baris 1, 2, 3, dan 4, terdapat kutipan, "Aku disia-siakan manusia, dan lebih sadis lagi, teknologi merusak aku. Aku bisa bersatu, tapi aku juga bisa dipisahkan. Hatiku sedih." Kutipan pada 4 baris puisi ini menjelaskan bahwa penulis mengkritik manusia yang batu bahkan merusak dengan teknologi. Batu ditambang dengan cara yang tidak benar sehingga menyebabkan banyak bencana. Puisi di atas menggambarkan kesedihan dan keserakahan manusia. Bait 5, baris 1, 2, 3, dan 4 terdapat kutipan, "Hatiku remuk redam, kejamnya dunia fana ini. Aku bagaikan anak yang kehilangan ibu dan saudara-saudaraku." Kutipan pada 4 baris puisi ini menjelaskan bahwa penulis mengkritik kekejaman manusia yang membiarkan kerusakan pada batu terus berlanjut. Dunia yang dihuni manusia tidak mampu lagi menjadi rumah yang baik untuk batu, karena kekejaman manusia memisahkan batu-batu dari tempat yang semestinya. Berdasarkan analisis di atas, pengaruh puisi cerita batu karya Joseph Alfredo Sespaot bagi manusia adalah mengkritik manusia agar memiliki kesadaran dalam menjaga alam, khususnya batu, sehingga tidak menimbulkan kerusakan alam. Sementara fungsi puisi ini bagi alam adalah penulis mewakili alam dalam menyuarakan keadaannya sehingga manusia yang membaca dapat tergugah dalam menjaga alam. Yang terakhir dapat disimpulkan, kesimpulan dari penelitian kajian ekologi sastra atau ekokritik terhadap antologi puisi Tubuh Batu Rumahku Bulan karya Maria Apriani Desi dan kawan-kawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 16 puisi yang memanfaatkan keadaan lingkungan alam, yakni cerita batu, mutis atau sebuah gunung yang ada di Kabupaten TTS, laut, tubuhku batu, rumahku bulan, ular, pohon, hutan, atau inmeto, situs dunia yang fana, kapan, atau sebuah kampung yang ada di TTS, tangisan bukit, air mata hujan batu, cerita dari Falkenat, gunung mutis, dan air. Pemanfaatan lingkungan alam dalam puisi tergambar dalam diksi dan bahasa kias. Yang kedua, nilai-nilai yang diekspresikan dalam puisi-puisi tersebut adalah nilai moral, nilai sosial,
nilai estetika, nilai religius, dan nilai budaya. Yang ketiga, ada pengaruh antologi puisi Tubuhku Batu, Rumahku Bulan, karya Maria Apriani Besi dan kawan-kawan terhadap hubungan antara manusia dan alam, yaitu berupa fungsi didaktik, fungsi estetis, fungsi moralitas, dan fungsi religius. Sekian dan terima kasih.